Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Mutiara Rina Rahmawati Ruslan, Master of Public Health. Saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, Jakarta. Saya staf pengajar pada Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat Pencegahan atau disebut dengan IKGMP. Biodata saya menyelesaikan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama tahun 1991 sampai 1996. Dan saya menyelesaikan program S2 saya, Master of Public Health di Flinders University, South Australia, Adelaide pada tahun 2009 sampai tahun 2011. Aspek pada kedokteran gigi meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Fokus pada kesehatan gigi masyarakat lebih mengutamakan untuk kegiatan promotif dan preventif ke komunitas, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini yang membuat saya tertarik dan sangat menyukai ilmu kesehatan gigi masyarakat, karena saya dapat menjangkau lebih banyak orang untuk memberikan edukasi, promosi, preventif, bahkan rehabilitatif kesehatan gigi. Pada saat ini, saya sedang menjalani sertifikasi dosen Kemenristek Dikti tahap 1, gelombang 1 tahun 2025 yang meliputi pertama, bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran yang saya ajarkan, yang kedua, bagaimana interaksi saya kepada mahasiswa, dan yang ketiga, bagaimana sistem penilaian program pembelajaran. Sebagai seorang dosen, saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, serta bidang pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pendidikan dan pengajaran, saya mengajar dan mendidik mahasiswa program akademik kedokteran gigi dan mahasiswa program profesi kedokteran gigi. Pada program profesi, saya mengajar dengan berpedoman berdasarkan domain dari kurikulum AFDOGI untuk ilmu kesehatan gigi masyarakat pencegahan yang terdiri dari 7 requirement, yaitu domain 5 pada requirement 1 sampai 4 serta 7 dan domain 6 pada requirement 5 dan 6. Sistem pembelajaran saat ini pada program akademik dilaksanakan dengan metode Student Centered Learning atau PBL dengan tahapan menggunakan 7 jam yang dilakukan dengan tutorial dan pleno, dan diselenggarakan dalam 8 semester. Metode ini terdiri dari 4 blok dan 1 modul keterampilan klinik dengan total 11 SKS. Dengan sistem ini, saya mengajar dengan bahan ajar antara lain 1. Bahan ajar kesehatan mulut dan kesehatan gigi. 2. Bahan ajar metode promosi kesehatan pada blok pendidikan kesehatan gigi masyarakat di semester 3 dengan 2 SKS. 3. Bahan ajar kesehatan dan keselamatan kerja. 4. Bahan ajar patient safety pada blok analisa lingkungan dan manajemen kesehatan di semester 4 dengan 3 SKS. 5. Bahan ajar surveillance dan screening. 6. Bahan ajar uji korelasi pada blok biostatistik dan epidemiologi semester 5 dengan 2 SKS. 7. Bahan ajar kedokteran gigi pencegahan. 8. Bahan ajar pencegahan penyakit gigi mulut berdasarkan kelompok usia pada kelompok pencegahan penyakit gigi mulut semester 6 dengan 3 SKS. Serta 1 modul keterampilan klinik IKGM pada semester 8 dengan 1 SKS. Dengan bahan ajar penilaian risiko karies gigi anak dengan aplikasi Iron Donut dan penilaian risiko karies gigi dewasa dengan kariogram serta ergonomi kedokteran gigi. Saat ini, saya juga dipercaya sebagai penanggung jawab blok pencegahan penyakit gigi mulut untuk mahasiswa semester 6. Blok pencegahan penyakit gigi mulut merupakan blok rumpun ilmu kesehatan gigi masyarakat dan ilmu ortodonti.
sistem pembelajaran yang dilakukan pada blok pencegahan penyakit gigi mulut yaitu berupa pemberian uraian materi, tutor, dan pleno secara langsung. Pemberian materi ini dilakukan pada kuliah blok dengan topik yang ada di blok tersebut. Jadi, pada awal blok akan dilakukan penyampaian uraian materi oleh dosen sesuai dengan topik yang diampu. Berikut video pengajaran yang dilakukan di dalam kelas. Paling tidak yang kamu harus tahu itu semuanya adalah mengenai pencegahan, ya. Dan yang harus di dalam pencegahan itu ada ruang lingkupnya, apa yang harus dipelajari. Dan kenapa harus ada preventive dentistry? Preventive dentistry itu satu poin yang sebenarnya kamu sebagai dokter gigi nantinya harus paham, karena memang kita ada promosi, ada edukasi, kuratif, dan rehabilitatif. Tapi yang paling terpenting adalah pada preventive dentistry adalah promosi, edukasi, dan rehabilitasi. Kalau untuk kuratifnya itu ranahnya spesialis, tapi bukan berarti kita yang dokter gigi ini tidak mengerjakan kuratif, ya. Jadi ruang lingkup, kenapa preventive dentistry itu penting? Karena ada ruang lingkupnya, dia secara ekonomi mencegah biar masyarakat tidak banyak mengeluarkan kos untuk kesehatan gigi dan mulutnya. Kayak sekarang kan banyak pemerintah, target dari pemerintah kita, Indonesia, itu Indonesia bebas karies. Tapi Indonesia bebas karies masih belum bisa terlaksana. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya edukasi. Disinilah perannya daripada preventive dentistry, ya. Nah, selain itu pencegahan penyakit, kalian juga harus tahu natural history of disease. Tadi banyak tuh yang nggak menyebutkan natural history of disease. Kenapa harus tahu? Karena disitulah kita bisa mengerti di level mana. Makanya kalian belajar tentang survival prevention. 3 level dulu, langsung 5 level. Mengerti itu semua, level-levelnya, tingkatannya, natural history of disease, berarti kalian bisa di mana nih? Apakah di tahap pre-patogenesis atau di patogenesis? Jangan sampai kita melakukan preventif sudah di fase akhir, udah nggak ada artinya. Itu sudah kita serahkan ke spesialis untuk menangani atau merehabilitasi, ya. Jadi tolong kalian mengerti terlebih dahulu tentang preventif ini. Jangan cuma kayak tadi yang menyebutkan, memahami, tapi memahaminya di mana? Ditanya nggak bisa jawab. Ya, karies. Natural history of disease itu dari karies itu kalian harus mengerti dulu karies gigi. Seperti apa sih terjadinya? Tadi disebutkan asam. Asamnya bagaimana? Faktor asam. Gitu. Nah itu kan harus tahu juga dari mana asam itu ada. Kalau kalian nggak ngerti, emang tiba-tiba main asam aja. Kan harus mengerti dulu ada host, ada agent, apa lagi? Ada environment-nya yang mendukung terjadinya nanti karies itu yang sebelumnya adalah asamnya. Ya, sehingga kalau preventive dentistry ini berjalan dengan baik dari level mahasiswa seperti kalian, tercapai itu Indonesia bebas karies. Yang tadinya kan mau tercapai di 2030, tapi tidak bisa. Ya, jadi tolong kalian pelajari lebih lagi mengenai preventive dentistry dan terutama natural history of disease, tahapan-tahapannya. Ya, bukan sekedar dapat materi terus ya sudah lupakan saja. Oke, karena ini akan berlanjut terus. Kalau preventive dentistry tidak akan pernah mati. Ilmu yang berkembang terus. Kalau kalian sudah melakukan penambalan, pun nanti pun juga harus melakukan preventif kan? Harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti bagaimana cara menyikat gigi. Makanya di blok pencegahan ini, itu benar-benar dijelaskan benang merahnya sudah terlihat ya. Mulai dari kalian harus mengerti dulu tahapan penyakitnya, lalu bagaimana cara pencegahannya dengan level prevention, terus bagaimana faktor-faktornya, diajarkan bagaimana penilaian diet, terus penggunaan floor, terus bagaimana kalian menilai karies activity, dan terus bagaimana nanti pemberian floor, dan kalau nanti kalian mau melakukan pencegahan harus ada perencanaannya. Perencanaan program dibuat dan ada kebijakannya. Kalau programnya itu sudah terlaksana,
maka ada evaluasi. Kalian bisa lihat tuh urutan di silabus materi-materi yang dibuat. Kalau kalian sudah bisa paham seperti itu sudah bisa lulus menjadi MCAS. Gitu ya. Ada yang mau tanya tentang di materi ini? Ada pertanyaan? Yang di belakang? Sebelah sana ada yang mau tanya? Gak ada. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan diharapkan yang di learning isunya itu benar-benar kalian bisa pahami ya. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjutkan untuk ke ya. Oke, terima kasih. Siap-siap semuanya ya. Dalam menyampaikan materi ini, bahan ajar yang saya sampaikan berdasarkan referensi dari beberapa textbook serta jurnal yang sesuai dengan bahan ajar dan dapat dilihat di rencana pembelajaran semester dari blog yang saya ampu ini. Kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa terlihat pada RPS atau rencana pembelajaran semester, yaitu pada bagian CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pelaksanaan tutor dengan cara mahasiswa membahas kasus pada skenario klinik yang diberikan oleh dosen pengampu. Kemudian, secara berkelompok membentuk kelas kecil. Pada saat pelaksanaan tutor, akan dilaksanakan simulasi studi kasus dan pertanyaan, sehingga mahasiswa aktif untuk berdiskusi. Kemudian mahasiswa diinstruksikan untuk membuat PPT dari setiap materi dan dinilai oleh masing-masing fasilitator pada tutorial tersebut. Lalu dilanjutkan dengan recall oleh masing-masing pengampu dan dibentuklah pleno atau kelas besar. Berikut video tutorial yang saya lakukan. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai untuk tutor skenario 2 blok pencegahan penyakit gigi dan mulut. Oke, sebelum mulai kita absen terlebih dahulu ya. Audita, Anis, Adelia, Haifan, Natali, Andika, Amanda, Diana, Safira, Cindy, Cika, Dila, Rahmi, Nazwa, Andriansa, Kaisa, Marbelita, Adinda, Ainur, Lira, Revalia, Halimatu, Kevin, Surya, Safira, Naila. Oke, Dewi memang nggak ada ya. Baik, kita akan segera mulai. Silakan dimulai untuk tutornya. Baik, terima kasih dokter. Sebelumnya selamat siang dokter, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Andika dengan Eko Sudiman Galvan selaku sebagai ketua tutorial pada hari ini, dan sebelah saya Lina dengan Eko 2 sebagai sekretaris. Saya dengan masalah Mas sebagai sekretaris. Baik, untuk hari ini kita akan memulai tutorial 2, skenario 2. Izinkan saya untuk masuk ke terminologi, yaitu yang pertama ada metode Vones. Ada yang ingin menjawab? Boleh, silakan. Selamat pagi dokter dan teman-teman, saya Halimatu dan 074. Ini adalah metode Vones. Ini merupakan metode yang direkomendasikan untuk anak-anak dengan gigi sulung, karena teknik yang mudah dipelajari untuk anak. Tulang gigi ditempatkan dalam mulut, dalam gigi tertutup dan berdiskusikan dengan tulang limpa dengan gigi mengarah atas. Diusikan diaktifkan sebagai pemerintah dan yang menyatu dari gigi para atas ke gigi para bawah. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menjawab lagi untuk nomor 1, menambahkan? Boleh, silakan. Saya menjual dengan kotak nambang untuk metode proses menggunakan gerakan komunitas yang diaplikasikan ke seluruh komunitas gigi, baik sisi depan, samping maupun belakang. Pada metode ini,
Jika digerakkan secara horizontal, sementara gigi ditahan pada posisi menggigit atau ovusi. Jika digerakkan dalam lingkaran besar, sehingga gigi dan gusi rahang atas dan bawah dites sekaligus. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke terminologi berikutnya, yaitu problem solving cycle. Boleh silakan. Baik, teman-teman, saya lihat dengan positif jiwa, izin menjawab problem solving cycle adalah metode untuk mencapai masalah yang dilakukan dengan menentukan sederhana masalah, lalu mengidentifikasi solusi dari masalah yang ada, kemudian melakukan pelaksanaan dari solusi yang ada. Problem solving cycle memiliki beberapa tahapan, yaitu analisis situasi, identifikasi masalah, prioritas masalah, dan tujuan alternatif pemecahan masalah, rencana operasional, pelaksanaan dan penggerakan, pengetahuan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada yang ingin menambahkan? Boleh silakan. Saya ngobrol tentang problem solving cycle adalah rangkaian metode untuk mengidentifikasikan masalah dan melakukan tahapan pemecahan masalah tersebut sehingga evaluasinya disebut siklus karena tahapan tersebut dapat terjadi berulang bahkan secara terus-menerus. Proses yang terdiri dari langkah-langkah bersinambung yang terdiri dari analisis situasi, penguatan masalah secara spesifik, penentuan prioritas masalah, penentuan tujuan, memilih alternatif terbaik, menguraikan alternatif terbaik menjadi rencana operasional dengan melaksanakan rencana kegiatan serta mengevaluasi hasil kerjaan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke terminologi nomor 3, yaitu metode Stillman. Ada yang menjawab? Boleh silakan. Jadi waktu saya kalau dengan possibilities mengambil metode solusi adalah metode komunikasi dengan berusaha mengandung sudah dimana dari gigi dengan berusaha berkembang sebagai kalau berusaha dan pada bagian seperti kalau gigi dan mengikat dilakukan dengan gerakan masih model. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Boleh silakan. Saya sangat mengambil dengan sesi duduk dan eksperimen sebuah posisi terdiri ditempatkan sebagian pada gigi dan sebagian pada depan, membentuk sudut 45 derajat terhadap sudut pandang bulu mengarah ke apital. Kemudian sekali lagi ditekankan sehingga diimpal memecah dan dilakukan jangkau olah kecil tanpa mengubah produk sebelum diusikan. Penekanan dilakukan dengan cara sedikit menekuk bulu sikat tanpa mengakibatkan gesekan atau trauma terhadap gigi pal. Metode Stillman ini telah dibuat sedikit oleh beberapa ahli, yaitu ditambah dengan gerakan ke permukaan gigi dari ujung-ujung bulu sikat atau pengaruh ke apital. Dengan demikian, setiap gerakan berakhir membawa ujung sisal dari depan. Sedangkan pada metode asli, lingkaran ini terbatas pada daerah vertikal gigi dan di limpa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk terminologi nomor 4, yaitu upaya preventif. Ada yang ingin menambahkan? Baik, sekian untuk tutor hari ini. Semoga nanti dilanjutkan dengan ada pleno kita ya. Nah, plenonya tolong dibuat dalam bentuk yang lebih rapi lagi untuk bentuk PPT-nya. Sekian tutornya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Rehabilitatif, teknologi kedokteran gigi, ilmu kesehatan gigi masyarakat, serta manajemen kesehatan. Selain memberikan pembelajaran di kelas, saya pun membimbing penyusunan skripsi mahasiswa dalam penelitian sebagai tugas akhir dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran gigi atau SKG. Beberapa judul-judul skripsi mahasiswa yang telah saya bimbing di Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat antara lain pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi kesehatan gigi dan mulut pada remaja. Kedua, gambaran pengetahuan dan sikap ibu hamil mengenai penggunaan teledentistry ibu hamil di wilayah Kecamatan Ciputat Timur. Ketiga, pengetahuan dokter gigi mengenai stunting dengan kesehatan gigi dan mulut. Di samping tahap akademik, saya juga sebagai DPJP dalam program profesi. Dalam tahap penyelesaian program profesi kedokteran gigi, maka mahasiswa harus menempuh mata kuliah ilmu kedokteran gigi klinik selama 4 semester. Kegiatan klinik ilmu kesehatan gigi masyarakat diselesaikan dalam 1 semester dengan 7 requirement, yaitu penilaian penyakit gigi masyarakat, perencanaan program, penyusunan SAP,
promosi kesehatan, manajemen fasilitas kesehatan tingkat 1, manajemen fasilitas kesehatan tingkat 2, dan journal leading. Semua pelaksanaan requirement pada tahap profesi ini. Mahasiswa melakukan tahapan pembelajaran dan sudah melakukan langsung kepada masyarakat dalam bentuk pemeriksaan, kegiatan program, edukasi kesehatan gigi mulut, observasi lapangan pada layanan fasilitas kesehatan tingkat 1 dan 2, serta tetap dalam pengawasan dosen DPJP sebagai dosen pembimbing lapangan. Berikut video pada saat sebagai DPJP di bagian ilmu kesehatan gigi masyarakat. Semua di sini kita mau kasih tahu apa aja sih kebiasaan buruk yang merusak gigi. Nah, yang pertama apa tuh Kak yang merusak gigi? Menggigit kuku. Siapa yang di sini yang suka gigit-gigit kuku? Terus apalagi tuh Kak yang bisa merusak gigi Kak kebiasaan buruknya? Terus makanan minuman yang panas, yang dingin, yang asam pasti di sini pada suka deh. Terus yang ketiga itu ada menghisap jempol. Siapa nih yang suka ngisap jempol? Terus yang terakhir, Kalau ini apa nih tentang apa nih? oh kalau yang ini tentang mengurangi makanan dan minuman yang kariogenik. Yang bisa bikin giginya bolong. Iya. Itu ada apa aja tuh Kak? Ya, ini contoh-contoh makanan yang kariogenik nih, yang biasanya sering makan. Apa aja sih? Kayak biskuit, coklat, permen, es krim. Mahasiswa yang sudah dianggap kompeten dan menyelesaikan requirement, maka mahasiswa boleh mengikuti ujian tahap akhir dan diakhiri dengan ujian kompetensi kedokteran gigi. Setelah mereka lulus ujian kompetensi kedokteran gigi, maka mereka akan mendapat surat tanda registrasi atau STR, sehingga mereka dapat melakukan praktek kepada masyarakat sebagai dokter gigi. Selain melakukan pendidikan dan pengajaran sebagai pengamalan tridharma perguruan tinggi, saya pun melakukan penelitian dan hasil penelitian yang saya buat dalam laporan penelitian. Dan saya mempublikasikan hasil penelitian saya pada jurnal nasional yang terakreditasi. Beberapa penelitian dan jurnal yang telah saya lakukan antara lain: 1. Perbedaan indeks DMFT antara siswa SMP binaan UKGS dengan siswa SMP tidak binaan UKGS yang dipublikasikan pada Mustopo Dental Journal. Kedua, hubungan antara perilaku menyikat gigi dengan tingkat kematangan plak gigi pada siswa sekolah dasar, dipublikasikan pada Cakradonya Dental Journal. Ketiga, gambaran pengetahuan sikap dan tindakan mengenai kesehatan gigi mulut pada kelompok remaja usia 15 tahun dipublikasikan pada jurnal e-gigi. Hasil penelitian saya, hubungan antara perilaku menyikat gigi dengan tingkat kematangan plak gigi pada siswa sekolah dasar mendapatkan juara ketiga pada soft lecture yang diselenggarakan oleh Ikatan Peminatan Kedokteran Gigi Pencegahan IPKES GIMI di Pontianak pada ajang seminar nasional. Pada bidang pengabdian kepada masyarakat, beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan antara lain, bersama dengan Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, melakukan Mustopo Jelajah Nusantara yang dilakukan di wilayah Maluku, Palu, Sulawesi Tengah, Pulau Rote, dan pulau-pulau yang lainnya. Pengabdian masyarakat bersama Kolegium IPKES GIMI di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pengabdian masyarakat bersama PDGI Cabang Jakarta Selatan di Pantu Asuhan dan bersama sesama teman sejawat di Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat serta dosen di bagian lain pada Fakultas Kedokteran Gigi Mustopo, yaitu ke Bangka Belitung dan Kediri. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dibuat dalam jurnal pengabdian
dan dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdi Mustopo dengan judul 1. Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut bagi siswa SD di Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Yang kedua, pelatihan dokter gigi untuk meningkatkan literasi dan kemampuan mendeteksi penyakit gigi mulut. Pada pengabdian ini, saya terlibat sebagai anggota pada hibah pengabdian kepada masyarakat yang diadakan Kemenristek Dikti untuk tahun anggaran 2024. Demikian sharing saya kali ini. Semoga memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.